Selamat bertemu kembali dalam renungan hari ini. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudara semua dalam keadaan sehat-sehat tubuh dan jiwa. Ayat pada hari ini diambil dari Yehezkiel 10 ayat 1. Lalu aku melihat sungguh di atas cakrawala yang di atas kepala kerub, tampak di atas mereka sesuatu yang menyerupai tahta, yang seperti permata sarur lasurit kelihatannya. Bapak Ibu, berarti Tuhan bertahta di atas kepala kerub yang berada di bait Allah. Yehezkiel 10 ayat 4. Dalam pada itu kemuliaan Tuhan naik dari atas kerub dan pergi ke atas ambang pintu bait suci, dan bait suci ini dipenuhi oleh awan dan pelatarannya penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, hadirat Tuhan yang penuh kemuliaan itu ada di dalam kerub yang sudah berpindah dari bait Allah ke ambang pintu lalu ke pelataran. Yehezkiel 10 ayat 19. Dan kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka, dan waktu mereka pergi, aku lihat mereka naik dari tanah, dan roda-rodanya bersama-sama dengan mereka. Lalu mereka berhenti dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah timur, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Bapak Ibu, sekarang hadirat Tuhan di dalam kerub-kerub tersebut sudah berpindah dari pelataran bait suci ke pintu gerbang. Yehezkiel 11 ayat 23. Lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. Akhirnya Bapak Ibu, hadirat Tuhan sudah berpindah ke atas gunung di sebelah timur kota. Melihat ini semua Bapak Ibu, kita bisa melihat betapa Tuhan seperti segan, step by step meninggalkan bait sucinya, tidak dengan cepat tetapi dengan sangat perlahan sekali, seperti segan-segan dia meninggalkan bait sucinya. Apakah ini tertera di janji-janjinya di perjanjian lama? Kita lihat janji-janjinya di Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu, sebagai umat perjanjian baru, kita juga telah menerima janji-janjinya, yaitu di Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu, kita adalah bait suci Tuhan, dan Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Dia adalah Allah yang setia, dan dia berjanji tidak akan membiarkan kita dan meninggalkan kita. Dia penuh kasih karunia, dan kasihnya tidak terselami dan tidak terduga. Di dalam Efesus 3 ayat 18 mengatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjang dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Bapak Ibu, jadi siapa yang dapat menyelami kasih karunia Tuhan Yesus? Tidak ada. Mungkin mendekati, tetapi tidak seluruhnya, tidak sempurna.
kita mengerti, maka janganlah kita menghakimi, karena hikmat dan pengertian serta wahyu surgawi belum kita dapatkan sepenuhnya. Biarlah mata hati kita bertambah terang dengan bisa mengerti rahasia yang terdapat dalam surga. Dari Efesus 1 ayat 17 dan 18, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa kita adalah bait suci, dan itu sedang dalam progres dibangun. Efesus 2 ayat 22 mengatakan, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Sekian renungan hari ini. Biarlah mara bahaya, kecelakaan, dan sakit penyakit dijauhkan dari kami semuanya. Amin.